Keluar lidah dari luka di tubuh kakaknya membuat sang adik pun berteriak. Luka itu malah menggumpal dan terciptalah sesosok monster di bahu gadis ini. Siapa sebenarnya gadis ini? Awal mulanya saat dua saudara ini sedang berdiri di bawah bangunan konstruksi, tiba-tiba ada yang melayang jatuh ke arah mereka. Karena kejadian begitu cepat dan tak sempat berlari, potongan besi itu pun menancap di tubuh sang kakak. Adiknya yang melihat kejadian mengerikan di depan matanya itu hanya bisa terdiam dan membeku saat melihat kakaknya yang tak lagi bernyawa dalam posisi berdiri dan besi menembus tubuhnya. 1 tahun setelah kejadian itu, keluarga mereka masih memperingati hari ulang tahun sang kakak, dan adiknya pun mewakili kakaknya meniup lilin di kue ulang tahunnya. Kedua orang tuanya tampak masih sangat terpukul dan mereka masih merindukan sang kakak. Ayahnya pun berkata sangat ingin melihat putrinya tersebut menjadi gadis dewasa dan nantinya akan menikah dan punya anak. Tiba-tiba saja ada yang membunyikan bel pintu di pagi hari. Gadis ini pun melihat ke pintu namun belum membukanya. Tak lama tampak bayangan dari luar dan sebuah suara menyapa gadis itu. Gadis itu pun ketakutan karena merasa mengenal suara itu. Tak lama orang tuanya pun keluar dan bertanya siapa yang datang. Gadis itu mengatakan ada suara yang mirip dengan kakaknya. Namun bagaimana mungkin karena kakaknya kan telah meninggal. Sosok di luar bicara kembali mengatakan lama tak berjumpa dan memang suara itu mirip dengan suara putri mereka. Maka sang ayah pun membuka pintunya dan semua orang pun begitu terkejut karena yang datang memang anak mereka yang telah tewas. Sang ibu pun langsung berlari dan memeluk putrinya itu, begitu juga dengan sang ayah. Mereka sangat bahagia putri mereka kembali, sedangkan adiknya masih terdiam tak percaya dengan apa yang dilihatnya itu. Lalu sang kakak mengatakan bahwa ia sangat lapar. Lalu ayah dan ibunya pun menyuguhkan kue ulang tahunnya tadi dan mendampingi sang putri sulung mereka makan. Namun gadis itu merasa tak puas dan ingin makanan yang mahal. Sang ayah pun mengatakan untuk sementara hanya ada hidangan ini. Lalu gadis itu menggebrak meja dan mengatakan ia tak peduli dan ingin makan makanan mahal sekarang juga. Ia terus menggebrak meja dan marah-marah dengan ayah dan ibunya. Lalu ayahnya menenangkan dan berjanji besok akan menyediakan makanan yang mewah untuknya. Lalu gadis itu melihat foto yang dipajang di meja makan saat merayakan ulang tahunnya. Bukannya senang, gadis itu malah memecahkan bingkai foto itu dan mengatakan tidak ada gunanya menyimpan foto-foto seperti itu, membuatnya muak saja. Dan ia pun pergi begitu saja. Lalu keesokan pagi saat sang adik ke meja makan, ia melihat hal aneh. Ia melihat ayahnya sedang menghirup bahkan menjilati rambut sementara kakaknya sedang makan dengan santai. Lalu sang adik pun bertanya apa yang ayahnya sedang lakukan itu. Ayahnya pun seperti kepergok dan mengatakan ia sangat senang kakaknya kembali dan